Kalau untuk Bapak Sarjani, Pak, gimana kondisinya sekarang? Ya baik-baik kan, cuman kemarin mah itu koma. Sempat saya kemarin koma, Sesak napas. sesak napas, sengal-sengal nggak bisa napas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa, menebar asa. Ya teman-teman, kali ini kami berada di Kampung Bojong, Desa Cikuya, Kecamatan Sukaresmi, Pandeglang, Banten. Saya kembali mengunjungi rumah Ibu Sarmunah dan beserta anaknya Bapak Sarjani. Dan ini adalah kunjungan ketiga kalinya kami ke sini. Langsung saja kita menemui mereka tuh lagi duduk-duduk di depan sana. Ya. Assalamualaikum, Ibu. Ya, Pak. Sehat? Alhamdulillah. Ini Bu, buah tangan sedikit nih. Ya, ini ada buah. Ibu, lihat saya, gimana kabarnya? Baik, Baik, sehat ya? baik, Sehat. sehat, Sehat. Ma, sehat, Sehat. Udah makan belum nih? Udah? dah. Oh, udah makan. Iya nih. Bapak gimana kabarnya, Pak? Baik. Baik ya. Oke. Nah, Pak, ya kita harus nanya ke bapaknya aja karena kalau untuk Ibu Sarmunah di samping pendengarannya juga berkurang, kemudian bahasa saya mungkin ibunya juga nggak begitu paham ya karena berbahasa Indonesia. Kita langsung ngobrol dengan adiknya Ibu Sarmunah, yaitu Bapak Salam. Pak Salam, gimana Pak tentang perkembangan rumah ini, Pak? Rencana pembangunan rumah? Rencana ada, cuman belum tahu datangnya gitu ya. Ya, karena kan info terakhir waktu kedatangan kami yang kedua kali ke sini kan, rumah ini sudah diukur dari tim dari provinsi. Nah, itu pertanda biasanya itu sudah di ini Pak, sudah dianggarkan ya. Jadi sayang kalau kami melakukan lagi ya akhirnya tumpang tindih. Takutnya kan di sana sudah dianggarkan. Begitu saya renovasi rumah ini nanti direnov lagi sama mereka, jadi kerjaan dua kali buang-buang uang. Ya, sudah ada info dari kelurahan Pak? Belum ada ya. Bapak lurahnya udah kesini lagi apa belum? Oh, belum ada ya. Oke. Kalau untuk Bapak Sarjani Pak, gimana kondisinya sekarang? Ya baik-baik kan, cuman kemarin mah itu koma. Iya, mabok kepel. Mabok pel maksudnya? Iya. Tahu ya, atau mabok jadi dalam tenggorokan itu kering. Ya, mau muntah? mau mengeluarkan ini apa? Sendawa? Ya, mau udara, angin, nafas. Jadi nggak bisa nafas. Nyesek di sini di tenggorokan. Terus gimana kondisinya kemarin tuh? Nggak sadar? Sekarang iya sadar, cuman sadar, cuman bicaranya nggak ada. Nggak bisa ngomong. Karena napasnya nggak keluar sih. Napasnya. Jadi alhamdulillah dapat pertolongan dari Gusti Allah. Ya. Jadi sekarang biasa lagi. Ya. Sempat dibawa ke rumah sakit? Enggak, belum. Oh, enggak dibawa ya? Iya. Berapa lama Pak itu hilang kesadarannya? Sekitar 1 jam lah. Oh, sekitar 1 jam.
dari jam 5 sampai jam tengah jam lah. Iya ya. Terus akhirnya pulih lagi, bisa ngomong lagi. Iya. Oh yaudah kalau gitu kita langsung aja kita lihat kondisi Bapak Sarjani di dalam Pak ya. Iya, iya. Oke Pak. Ya Bapak terima kasih Pak ya. Saya mau izin ke dalam dulu. Ya, Assalamualaikum. Ya Pak Sarjani, mana kabarnya Pak? Kabarnya begini Pak. Oh ya, gimana? Pak, terima kasih Bapak udah datang ya menjenguk saya lagi ke sini ya Pak. Iya. Semoga Bapak dikasih rezeki anu barokah anu ya, sing barokah sing halal. Pokoknya mah Bapak mudah-mudahan diberi rezeki anu halal, Amin. halal yang barokah, manfaat segala-galanya untuk keluarga Bapak ya Pak. Amin. Ya. Makasih ya Pak ya. Ya sama-sama. Ya mudah-mudahan. Makasih ya Pak ya. Ya mudah-mudahan Bapak Bapak udah bisa ada pertolongan ya. Iya. Dapat sembuh ya. Iya. Sempat saya kemarin koma. Nggak tahu ya. Oh benar, koma Bapak. Coba gimana ceritanya? Coba. Pokoknya kayaknya saya mabok itu obat itu. Obat yang saya minum. Mabok obat? Iya. Gimana? Obat-obat apa itu? Obat yang biasa dimakan ini. Obat dari rumah dokter. sakit? Iya, resep dari dokter itu. Terus itu saya tahu setengah jam, tahu 1 jam, nggak tahu saya. Apa yang Bapak rasakan waktu itu? Nggak rasa apa-apa? Rasanya Sesak napas? sesak napas. Terus sengal-sengal nggak bisa napas Pak. Nggak bisa napas. Iya, udah itu saya koma. Kemarin tuh Bapak keringat dingin nggak? Nggak? Enggak. Oh nggak ya, oh, berarti bukan drop gulanya. Tapi itu nggak berlangsung lama Pak? Komanya itu, hilang kesadarannya? Enggak. Nggak berlangsung lama ya? Hanya 1 jam kata. Kurang lebih 1 jam. Nah ini buah-buahan, ini ada apel sama jeruk. Bapak suka? Suka. Boleh ini Bapak boleh makan ini, nggak apa-apa, nggak masalah. Coba saya pingin lihat ini obatnya apa aja. Kok Bapak tahu dari mana bahwa itu adalah efek obat? Nggak tahu. Pokoknya tiap hari minumin obat itu udah. Oh, karena minum obat tiap hari. Tiap Jadi hari, Bapak, ini obatnya, ini Asamefenamat. Ini berapa kali Bapak minum sehari? Senamat itu obat apa itu? Anti sakit? 2-3 kali. Ini 3 kali, betul 3 kali. Terus ini Cefixim. Cefixim ini adalah antibiotik. Iya. Berapa kali Bapak minum? Antibiotik rasanya itu buat gejala apa? Antibiotik untuk luka. Untuk luka kayaknya itu 2 kali. Betul 2 kali. Ini Gravazol ini? Gravazol sebelum makan. Sesudah makan ini mah? Sudah makan. Yang sebelum tuh omeprazol. Kalau ini Gravazol. Kayaknya 3 kali itu. 3 kali, boleh 3 kali. Gravazol 3 kali ya, sesudah makan. Nah, untuk omeprazol, nah ini sebelum makan ya, Ya. berapa kali? Sehari 2 kali. 2 kali, boleh sehari 2 kali. Ini antara ini, Sama kayak. Bapak minum dua-duanya? Enggak kan? Enggak. Ini obat ini sama ini? Iya, enggak. Oh, enggak kan? Salah satu? Iya. Oh ya, salah satu. Tapi di sini saya lihat tidak ada obat untuk diabetes, Bapak. Untuk gulanya nggak ada ini. Nggak ada. Obat-obat gula. Nggak ada. Nggak ada. Kemarin-kemarin kan ada tuh. Ya, yang dari dokter, yang dari rumah sakit. Habis. Kalau nggak salah itu ada obat gula. Nah, kemarin tuh gimana Pak awalnya? Kok bisa Bapak merasa hilang kesadaran seperti itu? Awalnya sesudah makan obat habis duhurnya itu. Berapa macam itu? 2. 2 macam obat. Oh, 2 macam ya, zuhur. Yang 2. Berarti obat yang 3 kali berarti ya? Iya. Berarti obat yang 3 kali itu Asamefenamat dan Gravazol. Iya. Terus? Terus itu waktu itu udahlah, saya nggak inget apa-apa.
Ibu saya juga nangis. Nangisin saya, koma itu Pak. Ya. Nah saat itu yang di rumah cuman Bapak berdua sama Ibu. Iya. Nah begitu Bapak hilang kesadaran, apakah dibawa ke rumah sakit atau di rumah aja? Di rumah aja. Di rumah aja. Iya. Kenapa nggak dibawa ke rumah sakit? Saya udah nggak mau dibawa ke rumah sakit. Bapak udah nggak mau dibawa ke rumah sakit? Iya, terus udah trauma. Udah trauma? Iya. Kenapa? Kan Bapak kan dengan penyakit Bapak seperti ini nggak bisa ditangani di sini Pak. Iya. Penyakit Bapak ini berat kalau untuk ditanganin di sini, beli-beli obat aja. Nah itu seperti pengalaman Bapak, takut keracunan obat atau bagaimana? Udah mempercayakan itu ke resep dokter dari Pandeglang. Kemarin saya dibawa Pandeglang itu aja yang dibeli. Jadi kalau saya bawa Bapak ke rumah sakit nggak mau? Nggak mau. Saya yang bawa? Nggak mau. Nanti Bapak nggak tertangani dengan baik Pak kalau di sini. Udah dirawat sama ibu saya, udah pokoknya berat-berat saya sakit, ibu saya yang ngurusin, yang ngerawat. Iya. Ya udah, jadi Bapak Sarjani memang tidak mau untuk berobat ke rumah sakit. Dia ingin apapun kondisinya, apapun yang terjadi, dia tetap tinggal di rumah, tidak mau keluar dari sini, ya. Karena nggak tahu permasalahannya apa, trauma atau bagaimana, atau karena terlalu jauh. Kita nggak tahu apa permasalahannya, tetapi dari hasil wawancara kita kemarin sepertinya Bapak Sarjani ini trauma ke rumah sakit, jadi merasa tidak dipedulikan, tidak mendapatkan sesuai ekspektasi dia pada saat berobat ke rumah sakit. Gitu. Jadi kalau Bapak masih tetap di sini, risikonya akan sangat besar loh Pak. Iya. Bapak udah siap dengan segala risikonya? Siap. Siap ya dengan saya udah pasrah sama sudah pasrah Allah. Ya. Iya. Tetapi bukan berarti Bapak pasrah dengan keadaan. Iya. Ya. Tapi pasrah, ia berserah diri, tapi tetap berusaha. Saya semangat untuk hidup. Ada untuk semangat hidup. Kalau makan Bapak gimana Pak? Makannya udah ya ada. Nasi seberapa banyak Bapak makan? Udah tadi juga udah banyak makan. Nasi apa? Beras merah? Beras merah. Beras merah. Seberapa banyak porsi Bapak sekali makan nasi itu? Tadi itu waktu berapa sendok? Habis duhur banyak, pokoknya ngelebihin 5 dari 7. Ada setengah piring? Enggak. Oh, nggak nyampe setengah piring. 1 mangkok kecil. Oh ya udah, jadi porsinya Bapak segitu aja ya, jangan sampai banyak. Karena dari beras merah juga itu tetap ada karbohidratnya, tetap itu akan diolah menjadi gula, tetap dikurangin ya. Kalau untuk makanan-makanan kecilnya Bapak apa? Nggak ada. Ya, jeruk. Jeruk. Itu pisang Ambon tapi. Pisang Ambon ya. Iya. Oke, pisang juga boleh, tapi jangan nggak boleh banyak. Iya. Ya, nggak boleh sering-sering. 1 potong. Ya boleh, karena itu pisang itu karbohidratnya juga tinggi. Ada ya. Ya, ada karbonnya. Kalau untuk kaki Bapak gimana? Masih membengkak ini Pak. Masih bengkak ya. Coba saya pingin lihat. Tiap hari itu dipencet sama Dipencet ya. Masih ada keluar nanahnya Pak? Masih 1 cangkir. Masih secangkir-secangkir? Iya, cangkir kecil itu. Masih ini ya? Masih banyak dong nanahnya. Tapi sudah kempes ini Pak kelihatannya? Iya udah, tapi masih ada. Sudah kempes. Oke. Masih ada aja Ya. tapi nanahnya. Itu Bapak diapain itu? Kok di plester? Itu pakai kateter. Sebaiknya sih jangan di ini Pak. Itu kan biar nanahnya keluar gitu loh. Karena Bapak nggak ke rumah sakit ya, karena Bapak nggak berobat rumah sakit, nggak dapat penanganan untuk kakinya. Di Pandeglang itu nggak ada penanganan, nggak ada rawatan Pak. Nggak ada perawatan. Itu sebelum dikasih support tetra, baunya orang lewat pan saya ditempatin di tempat
Isolasi. Selalu orang lewat bolak-balik. Oke. Karena Bapak nggak dapat penanganan untuk perawatan lukanya, Iya. ya. Nah ini Bapak saya bawakan obat. Ini namanya Herbal Sang Ratu. Nah ini sangat bagus untuk perawatan luka, Pak. Ya. Iya. Nanti Bapak kompresin ke disemprot. Jadi ini disemprot. Dibuka ini. Bukan diminum. Diminum juga nanti. Bapak juga diminum juga disemprot. Iya. Ya. Iya. Nah, Bapak taruhin kain kasa, semprotin dibasah-basahin terus. Iya. Semprot terus, semprotin ke dalam lubangnya tuh. Iya. Semprotin yang banyak nggak apa-apa, Iya. masuk ke dalam lubang. Bapak semprot ke yang luka ini. Iya. Semprotin yang banyak nggak apa-apa, boleh. Iya. Ya, sampai airnya itu mengalir. Iya. Ya, boleh Bapak semprotin dan Bapak minum juga 3 kali sehari. 3 kali. 3 kali 2 sendok. 2 sendok. 2 sendok makan. Iya. Ya, Iya. Insya Allah ini sangat cepat untuk pengobatan gangren seperti ini. Iya. Ya, ini namanya gangren, luka gangren pada diabetes, cepat dengan pengobat herbal Sang Ratu ini. Iya. Ya, ini Bapak tetap dipakai ini ya. Iya. Oke, Insya Allah nih sembuh cepat. Oke, sekarang saya mau cek gula. Terakhir gula Bapak Sarjani kita cek itu 405. Nah, sekarang kita cek lagi. Iya, tadi Bapak nawarin saya dibawa ke rumah sakit karena saya nggak mau. Udah trauma. Pokoknya nggak mau aja. Pokoknya nggak mau aja dibawa ke rumah sakit, Pak. Ya. Udah trauma saya, Pak. Yang mau dirawat ini yang membengkak, malah itu aja gula darah aja yang dicek-cek. Itu kalau bisa mah Bapak seikhlas-ikhlasnya dana buat ke rumah sakit itu dialihkan aja sama keperluan saya untuk buat makan, untuk buat sehari-hari kehidupan saya. Terus itu kalau bisa mah pengen punya kendaraan buat masa depan saya kalau udah sehat, udah bisa berjalan lagi, untuk bisa menghidupi ibu saya yang udah tua renta, udah nggak kuat cari nafkah buat makan sehari-harinya. Buat itu, buat di dapur kalau udah rumah ini udah jadi, kan rencananya ini dapurnya ini dari pihak lain yang akan membangun, dari donatur, bos limbah namanya Aan Yang akan membangun ini. iya, dapurnya. Oh, dapur. Iya. Iya, terus Bukan yang dari pemerintah itu, bukan? enggak, dapur rumah di pemerintah enggak ada. Kayaknya itu dulu Pemerintah kan waktu kan udah diukur-ukur tuh kan. iya, dari provinsi mah ya udah ada itu. Ya maksud saya itu kalau rumah ini udah dibangun sama pihak provinsi, terus ada pihak lagi untuk membangun dapurnya dari pihak donatur. Kalau bisa mah perlengkapan dapur supaya lengkap, Pak. Ada pompa air, ada kompor gas. Pokoknya kebutuhan buat masak sehari-hari buat ibu yang udah nggak bisa apa-apa, biar nggak boleh lagi cari kayu-kayu bakar. Saya kasihan sama ibu, Pak. Udah tua renta, udah nggak kuat kayaknya buat mencari kayu bakar, mencari suap nasi. Ya alhamdulillah kalau makan sehari-hari ada aja yang kasihan ngasih. Kadang mah ngahutang, Pak, kalau nggak ada yang ngasih. Ya. Itu aja kayaknya dari permintaan saya, Pak. Ya. Oke, saya jawab, Pak ya. Saya Iya. tanggapin apa yang Bapak sampaikan. Iya. Ya. Jadi begini, Pak, awal kedatangan kami ke sini Iya. Melihat berita yang cukup viral di media, Iya. ya, di media bahwa keluarga ini sedang dalam kesulitan, Iya. ya, terutama pada saat itu berita yang saya dapat rumah ini sudah tidak layak. Iya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anaknya sakit, Iya. ya, yaitu Bapak. Iya. Nah, kemudian saya ke sini dan saya wawancara Bapak Iya. sama Ibu. Iya. Nah, kemudian saya upload di YouTube. Iya. Ya, setelah saya upload di YouTube,
datanglah orang-orang yang bersimpatik, penonton-penonton Detik Asa bersimpatik melihat kondisi Bapak, ya, melihat kondisi Bapak dan melihat kondisi rumah ini, ya. Nah, yang mana para donatur menginginkan saat itu untuk bedah rumah, ya, bedah rumah, kemudian pengobatan Bapak. Saat itu animo para penonton Detik Asa itu cukup bagus, ya, cukup bagus lah untuk membantu keluarga ini, ya. Nah, selang beberapa hari kemudian saya ke sini lagi, ya, kedatangan saya yang kedua. Nah, pada saat kedatangan yang kedua, begitu saya wawancara Bapak Sekretaris Desa, Bapak Sekdes, dan adiknya Bapak, ya, pada saat itu terungkap bahwa rumah ini sudah diukur oleh provinsi, dari tim dari provinsi. Kemungkinan dalam waktu dekat, ya. Nah, berdasarkan informasi itu, nah, saya pikir kalau bedah rumah dari provinsi, dari pemerintah, itu pasti jauh lebih bagus, lebih sempurna daripada kami, karena kalau kami ini dana juga masih terbatas, belum, kalau seandainya kita melakukan bedah rumah itu pasti belum cukup kalau kita nggak mencari dana yang lain lagi, gitu kan. Tapi kalau dari pemerintah itu sudah dianggarkan sekian puluh juta, udah ada anggarannya untuk membedah rumah ini, untuk dirobohkan rumah ini, dibangun dari nol. Nah, otomatis ini yang satu gagal nih dari kami, ya, dibatalkan, pasti dibatalkan karena sudah ada. Kemudian berlanjut rencana ke pengobatan Bapak, karena rencananya nih rumah dan Bapak, pengobatan Bapak. Begitu saya wawancara Bapak, Bapak tidak bersedia, tidak bersedia untuk dibawa ke rumah sakit. Saya sudah membujuk, sudah memberikan pandangan saya, sudah menyampaikan risikonya. Jika tidak ke rumah sakit, Bapak tidak akan dapat pengobatan. Tetapi kami sangat menyayangkan sebenarnya Bapak tidak bersedia lagi untuk ke rumah sakit, ya, dan bahkan sampai sekarang ini Bapak tetap tidak bersedia ke rumah sakit, ya. Terkait donasi ini kan terus kita salurkan ke Bapak ini sudah beberapa kita salurkan, ya, berupa sembako dan uang cash dan yang lain-lainnya itu sudah berjalan, ya, dan masih ada donasi untuk Bapak. Nah, adapun permintaan yang Bapak sampaikan, ini nanti tergantung dari donatur, dari orang yang memberi uang. Dikemanakan ini uang? Ya, dikemanakan ini uang? Apakah untuk membeli sembako untuk Bapak? Apakah untuk membeli perlengkapan dapur Bapak? Apakah untuk beli motor? Nah, nanti kita serahkan ke donatur. Nah, nanti donatur akan menyampaikan ke saya, uang ini silakan diperuntukkan untuk ini. Nah, gitu. Nanti Bapak tunggu kabar dari saya. Tetapi jadi begini Bapak, ini kan kalau saya hanya sekedar menjalankan, Pak, ya. Saya hanya menjalankan amanah. Apapun keputusan dari orang yang penyumbang. Nah, kemarin dari salah seorang penyumbang, beliau menyampaikan ke saya juga begini, Pak Asril, karena rumah sudah ada yang akan menangani, dan Bapak Sarjani juga tidak mau dibawa ke rumah sakit, itu kan. Kemudian beliau menyampaikan, tolong donasi saya dialihkan ke, tapi ini satu orang, Pak, ya, baru satu apa dua orang itu, tolong donasi saya untuk si A, gitu. Nah, pada saat itu kami sedang menangani juga orang yang tunanetra, orang buta, yang tidak, rumahnya nggak layak juga, tidak punya WC, tidak punya air. Nah, itu rencana akan kita bantu juga nanti bangun rumahnya. Salah seorang donatur ini meminta donasinya dialihkan, gitu, karena katanya ya sudah, Bapak Saryani sudah banyak
Artinya nih sudah ada yang akan membangun rumahnya, seperti gitu. Iya. Tapi ini bukan dari saya, Pak ya. Saya hanya menyampaikan ke Bapak. Iya. Apa yang disampaikan itu yang saya sampaikan ke Bapak, Iya. gitu kan. Nah, adapun yang sisanya nanti tunggu keputusan. Apakah nanti akan kita belikan semuanya atau kita kasihkan uang cash ke Bapak? Nanti kita tunggu aja dulu. Iya. Ya, untuk para donatur, kami minta donasinya ini mau diapakan. Karena untuk pengobatan, Bapak Sarjani sudah betul-betul menolak, Pak ya. Iya. Betul-betul menolak. Tidak mau apapun yang terjadi, Bapak Sarjani tidak akan keluar dari rumah ini. Dia ingin tetap di sini, tidak akan kemana-mana, tidak akan ke rumah sakit, dan tidak akan ke puskesmas. Ya, jadi yang merawat Bapak Sarjani, dia hanyalah ingin ibunya yang merawat. Otomatis pengobatan ke rumah sakit gagal. Kemudian uang donasi sebagian sudah kita salurkan, kita belikan sembako dan uang cash. Nah, yang sisanya ada yang beramanah kemarin itu dialihkan, dan sisanya ini mohon nanti berikan petunjuk ke kami diapakan uang ini. Nah, jadi kita menunggu Bapak keputusan dari donatur. Iya. Karena ini bukan keputusan saya, Pak. Iya. Saya hanya menjalankan amanah. Iya. Ya, Pak ya? Iya. $325 Bapak gulanya. Menurun. Nah, turun. Tapi ini ya namanya gula darah sewaktu. Bisa aja naik karena Bapak habis makan, bisa aja. Yang akurat itu ada pemeriksaan gula darah itu, gula darah puasa, Iya. dan gula darah 2 jam setelah puasa, setelah makan, 2 jam setelah makan dicek gitu. Nah, itu akan terlihat tuh hasilnya yang benarnya. Iya. Kalau tinggi 325 ini bisa aja Bapak habis minum gula, misalnya minum teh manis, itu Iya. kemungkinan tinggi. Iya. Habis makan misalnya kemungkinan tinggi gitu. Iya. Jadi nggak terlalu menjadi pedoman gitu. Iya. Ya, Bapak ada betadin nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada ya. Ini saya bawakan betadin. Bapak nanti boleh Bapak cuci dengan betadin. Ada juga itu Air infusan. Nah, boleh, nggak apa-apa. Itu Bapak cuci, kasih betadin ini. Betadin ini fungsinya ya antiseptik untuk membersihkan luka aja. Ini kain kasa. Kain kasa nanti Bapak ambil selembar, Bapak taruh di situ. Iya. Buat kompres, dilembapin. Iya. Ya, kasih ini. Jadi Bapak jangan takut basah, ya nggak ada masalah. Basah kena air nggak ada apa-apa. Ya. Bapak semprotin ke dalam. Bapak Sarjani, Bapak kan penyakitnya diabetes ya. Diabetes itu kalau bahasa ininya ya penyakit gula. Bapak kelebihan gula di dalam darah. Ya, gula Bapak itu tidak diolah, tidak dijadikan sumber energi. Nah, otomatis gula Bapak menumpuk di dalam darah, di dalam tubuh. Nah, bagaimana caranya biar gula tidak tinggi? Bapak harus mengurangi makanan yang mengandung gula. Hindari olahan makanan yang terbuat dari tepung. Apapun itu jenisnya. Nah, insya Allah kalau Bapak disiplin, gulanya akan tetap stabil, normal. Ini Bapak buat kebutuhan Bapak nanti. Iya, Pak. Ya, nah, kemarin kita terakhir ngasih uang 1 juta ke Bapak. Ini kita tambah lagi, nanti Bapak beli obat ya. Baik, teman-teman, mohon doanya. Semoga Bapak Sarjani diberikan kesembuhan dan rumah ini juga segera direnovasi. Entah dari mana, dari provinsi ataupun dari Bos Aan, Bos Limbah. Katanya ada yang akan membantu renovasi rumah ini. Nah, kita nih sangat bersyukur ada yang akan merenovasi. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan secepat mungkin sehingga keluarga ini bisa tinggal lebih nyaman dan lebih tenang. Ya, baik teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.